di podcast Kasai Hamasa kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam. Nah, kali ini saya ditemani oleh seorang pembicara yang luar biasa, yaitu Presiden UKM Kasai Hamasa periode tahun 2020-2021. Jadi, pembahasan kita kali ini akan berdasarkan perspektif seorang mahasiswa yang aktif dalam organisasi kelompok studi ekonomi Islam. Oke, langsung saja welcome to join Fatihul Umar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih kabarnya Pak Pres? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat ya? Pastinya harus semangat dong. Oke, nah saya mengucapkan terima kasih sebelumnya karena sudah menyempatkan waktu untuk kita bisa sharing dan juga ngobrol-ngobrol nih dan juga diskusi tentunya tentang konsep dasar ekonomi Islam. Tapi sebelum masuk ke inti pembahasan kita Pak Pres nih tentang konsep dasar ekonomi Islam, mungkin ada beberapa pertanyaan dasar dulu yang ingin saya tanyakan dan pengen tahu nih jawabannya kalau dari perspektif mahasiswa yang aktif di Kasai atau di FOSE itu seperti apa gitu. Nah, kalau definisi dari ekonomi Islam sendiri itu menurut Pak Presiden seperti apa? Silakan. Oke, sebelumnya bukan pembicara ya, tapi mungkin teman sharing lah. Intinya kita berbagi pengalaman, kita tukar pikiran gitu, tukar apa ya namanya, berdiskusi, tukar pikiran lah intinya. Jadi kalau menurut saya pribadi, ekonomi Islam adalah sebuah ilmu pengetahuan yang menyoroti atau mengupas masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional pada umumnya. Tetapi hal yang membedakan itu, kalau ekonomi Islam itu berdasarkan prinsip syariah, yaitu Al-Quran dan hadis pastinya seperti itu. Wow, oke. Menambah pengetahuan nih tentunya buat kita semua yang mendengarkan. Nah, terus kalau dari tadi kan sudah dari segi definisi ya, mungkin sekarang saya ingin bertanya tentang tujuan nih. Kalau dari ekonomi Islam sendiri itu tujuannya apa? Karena kan pasti segala sesuatu itu didasari oleh dari sebuah tujuannya gitu. Nah, kita pengen tahu nih Pak, kalau tujuan dari Pak Presiden seperti apa? Silakan. Oke, tujuan ekonomi syariah ya, atau ekonomi Islam. Ya. Saya pernah membaca buku tentang pengantar ekonomi Islam yang diciptakan atau yang diterbitkan oleh Muhammad Hidayat dalam bukunya, yaitu ada beberapa tujuan. Tentunya tujuan ekonomi syariah yang pertama, kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial. Jadi ekonomi Islam itu mempunyai tujuan kebebasan individu dalam sebuah konteks kemaslahatan sosial, itu yang pertama. Yang kedua, untuk persaudaraan dan keadilan universal. Jadi yang kedua, tujuan dari ekonomi Islam itu untuk persaudaraan dan keadilan universal. Dan yang ketiga dari tujuan ekonomi syariah tersebut yaitu kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam. Jadi bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi atau perekonomian gitu. Dan yang paling penting itu dari tujuan adanya ekonomi Islam yang tadi terakhir, jadi untuk mensejahterakan perekonomian umat Islam khususnya dan umumnya umat manusia, seperti itu mungkin. Oke, baik, luar biasa sekali. Nah, tadi sudah membahas dari segi definisi, kemudian barusan dari segi tujuannya. Lalu selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana karakteristik nih dari ekonomi Islam atau ekonomi syariah sendiri. Silakan. Oke, jadi karakteristik ekonomi Islam. Betul. Oke, ekonomi Islam tentu saja memiliki karakteristik yang tersendiri, berbeda dengan ekonomi konvensional pada umumnya kan gitu. Beberapa di antaranya yaitu ditegakkannya prinsip ekonomi ketuhanan yang menekankan bahwa segala bentuk materi atau segala bentuk kekayaan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya itu. Dan ekonomi syariah sendiri juga disebut ekonomi pengetahuan atau ekonomi pertengahan, atau dijalankan dengan menyeimbangkan berbagai aspek baik dunia maupun akhirat. Jadi karakteristik yang kedua itu ekonomi Islam itu menyeimbangkan tujuan di dunia dan di akhirat.
sehingga akan menciptakan kehidupan yang seimbang atau selaras gitu, dari mulai di dunia dan di akhirat kayak gitu. Oke, nah barusan juga sudah sempat disebutkan ya ada beberapa prinsip dasar dari ekonomi Islam sendiri. Nah mungkin boleh dijelasin lebih detail lagi nih, lebih rinci lagi supaya kita bisa lebih memahami dan lebih mengerti apa maksudnya tentang nilai dan juga prinsip dari dasar ekonomi Islam itu sendiri. Oke, prinsip dasar dari ekonomi Islam itu yang pertama diantaranya berbeda tentunya dengan prinsip ekonomi secara luas atau dengan prinsip ekonomi konvensional. Ekonomi syariah pun memiliki prinsip diantaranya didasari atau berdasarkan ajaran agama Islam atau berdasarkan syariat agama Islam. Beberapa diantaranya yaitu bersumber dari atau dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, kerjasama merupakan penggerak utama dalam ekonomi syariah, dan ekonomi syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Jadi ekonomi syariah ini merupakan kepemilikan masyarakat. Jadi pada intinya tidak hanya satu kepemilikan, tapi ditujukan oleh kemaslahatan bersama gitu, atau oleh kemanfaatan bersama. Terus juga melarang segala bentuk riba di dalam ekonomi Islam. Kenapa? Karena dalam perspektif Islam riba itu sangat dilarang. Dan yang selanjutnya, ekonomi syariah juga menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang. Jadi menolak adanya kapitalisasi atau sistem kapitalis, yang dimana biasanya kan sistem kapitalis itu yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin. Nah, di dalam ekonomi Islam sendiri atau di dalam ekonomi syariah itu menekankan bahwa menolak suatu akumulasi kekayaan kapitalis, dalam arti lebih condong ke kemaslahatan bersama gitu. Oke, selanjutnya tentang perbedaan dasar nih Pak Pres, karena kan biasanya kita ini masih banyak yang awam dan masih banyak yang belum mengetahui perbedaan dasar antara ekonomi Islam dan juga ekonomi konvensional. Nah mungkin bisa lebih dirincikan lagi, dijelaskan lebih detail apa aja perbedaannya gitu, supaya kita bisa saling memahami bahwa memang ada perbedaan yang mendasar nih antara ekonomi Islam dan juga konvensional. Oke, kalau menurut saya, perspektif saya, perbedaan mendasar antara ekonomi syariah atau ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Yang pertama, ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu berprinsip suatu ilmu ekonomi atau suatu ilmu yang mempelajari tentang perekonomian itu yang berprinsip dengan prinsip syariah atau prinsip Al-Quran dan hadis, yang dimana menekankan prinsip tersebut itu buat kemaslahatan bersama atau buat kebaikan bersama. Sedangkan kalau ekonomi konvensional itu suatu ilmu pengetahuan tentang ekonomi atau suatu ilmu pengetahuan tentang perekonomian yang dimana di dalamnya tidak berdasarkan syariat Islam atau tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, yang dimana masih terdapat riba dan sebagainya kayak gitu. Oke, terima kasih. Nah mungkin ini salah satu pertanyaan yang pengen banyak kita semua tahu nih Pak Pres, karena yang kita tahu ekonomi Islam itu sangat berkaitan dan memang ada hubungannya juga dengan riba, apalagi tentunya dalam perspektif atau aspek dalam sebuah bank gitu ya. Nah tadi juga sudah sempat disinggung mengenai mengenai riba pada saat nilai prinsip dan juga perbedaan dasar. Nah mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi nggak sih kalau riba dalam ekonomi Islam itu seperti apa pandangannya? Oke, riba dalam perspektif ekonomi Islam menurut saya
barangkali kurang tepat ataupun salah, boleh dikoreksi gitu teman-teman. Karena kita di sini sharing gitu, sharing pengalaman, sharing ilmu pengetahuan juga. Jadi kalau menurut saya bagaimana sih perspektif ekonomi Islam tentang riba? Tentunya masalah tentang riba dalam ekonomi Islam itu sangat dilarang. Kenapa? Karena kalau menurut saya dengan adanya riba itu semisal ada orang yang melakukan utang atau pembiayaan dengan konsep ekonomi konvensional, di mana orang tersebut ataupun nasabah tersebut yang meminjam di bank itu pasti akan kena bunga, dalam arti nilai materi yang harus dikembalikan kepada bank ataupun kepada rentenir lah dalam tanda kutip, itu pasti akan meningkat gitu. Tidak hanya kita membayar nominal yang kita pinjamkan, tetapi pasti ada riba di situ. Nah, dari perspektif saya pribadi mengenai itu, pastikan si nasabah ataupun orang yang meminjam uang dari suatu bank ataupun suatu lembaga yang dimana itu menggunakan sistem ekonomi konvensional, tentunya akan merasa keberatan gitu. Jadi kita meminjam uang semisal 900.000, pastinya kalau memakai sistem ekonomi konvensional akan bertambah nilainya atau riba gitu. Nah, pastinya di situ si nasabah akan keberatan juga, dan pastinya akan kesusahan gitu, dalam arti di sisi lain itu akan memberatkan, dan dalam Al-Quran juga riba tersebut pasti tidak dibolehkan gitu. Kayak di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala melarang adanya praktik riba. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang dimana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah melarang adanya praktik riba, yang dimana kita bisa lihat di Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 275. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Pak Presham sekali lagi. Sungguh menarik sekali ya pembahasan kita kali ini, tentunya menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan bagi kita semua yang mendengarkan podcast ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Presham KMK Masa karena telah meluangkan waktunya supaya kita bisa sharing, ngobrol dan juga diskusi mengenai konsep dasar ekonomi Islam. Teruntuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Thank you so much.